Gua feel free untuk open kalau misalkan teman-teman mau sharing kondisi market sekarang di toko kalian, itu sharing-sharing gimana selama ini gua dapat banyak DM, toko gua di sini begini. Kita sharing-sharing bareng boleh, DM aja ke Instagram Cikini Vape. Gua kasih gue handle. Kalau misalkan kita ikutin MSRP, otomatis kan profit kita kejaga, kebaca. Ya mahal apa murah kan tergantung orang ya. Ya. Oke, itu bukan kelas kita. Gimana caranya bikin customer datang ke toko itu rame? Semua proses, cuman gue percaya kuncinya itu adalah konsistensi sama fokus. Gimana caranya orang itu ingat sama brand kita, Cikini Vape-nya. Pasti ada orang yang datang ke customer, datang ke toko itu nyari barang langsung ada. Biasanya nggak ada, tapi karena saya waktu itu juga merangkap purchasing dan lain-lain, ketika dapat request seperti itu, oke om, besok datang lagi, saya bisa cariin buat om besok. Customer pun puas, oh iya ya, gue nggak usah ke toko lain nih, kesini aja dia bisa bantu gue Dia bisa buat bantu. dapetin barang ini. Halo semuanya, selamat datang lagi di Apito. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol bareng sama salah satu sosok di industri vape, terutama di retail. Wah, kalian pasti udah pada nebak lah ya dari thumbnailnya. Siapa dia? Yaitu Cikini Vape, Koko Kito. Wah. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sebelumnya, buka masker aja dulu ya. Kita udah melakukan protokol kesehatan, jadi harusnya sudah aman semuanya. Dan halo Koko Kito, apa kabar? Sehat. Sehat dong, sehat ya? Sehat. Omset gimana? Masih sehat. Masih sehat ya? Sehat. Mantap. Ini adalah Koko Kito Cikini Vape, mungkin boleh perkenalan dulu? Nama gua Kito, toko gua namanya Cikini Vape, adanya di Jalan Cikini 5 nomor 16B. Mampir lah. Gak ada yang nggak tahu sebenarnya Cikini Vape. Banyak yang kita. Banyak banget yang tahu menurut gua. Nah, kita penasaran banget kan, kenapa kok salah satu toko di Jakarta ini tuh viral banget di kalangan industri vape nih. Oke. Nah, mungkin boleh diceritain nggak kenapa namanya Cikini Vape, kapan berdirinya, udah berapa lama? Kita berdiri 2016 Oktober, akhir tahun 2016 lah ya. Akhir tahun 2016. Nah, jadi waktu itu industri juga lagi turun-turun ya, belum naik. Udah melewati masa sukses ya. Habis itu buka masuk pemainnya telat. Buka kenapa namanya Cikini Vape itu dipakai karena nama jalan sih. Nama jalannya Jalan Cikini. Jadi mungkin dari orang bertanya, ini Cikini Vape ada di mana ya? Namanya aja udah Cikini Vape, masih di Cikini, nggak mungkin di Sudirman gitu. Iya. Nah, itu aja sih. Just simple itu sih. Sesimpel itu. Oke. Kayaknya kan bisa jalan sampai bertahan sejauh ini sih. Nah, ini kan udah lama dan udah, maksudnya banyak yang ngomong Cikini Vape itu, wah gila deh, omsetnya gila, apa segala macem gitu Gosip ya. doang. Nggak tahu itu gosip apa enggak, makanya kita klarifikasi di sini. Nah, apa sih tips dan trik lu bisa survive tuh di Cikini? Maksudnya kenapa lu memilih lokasi di situ gitu? Dampaknya tepatnya di situ sih. Emang Gua dapetnya di kebetulan ada Daewoo, jadi gampang kontrol ya. Iya sih. Nah, ada tempat toko deket. Ya awalnya ya karena dapet tempatnya di situ dulu sih. Makanya jalan. Apa yang bikin beda nih Cikini Vape dengan toko vape lainnya? Mungkin harga kali ya. Harga kita sesuai harga yang dianjurkan oleh produsen. Emang toko vape yang lain enggak? Banyak yang bandel, lebih banyak yang bandel daripada yang urut gitu. Oke, tapi kan itu ya memang harusnya kan begitu ya. Iya. Nah, maksud gua apa yang menyebabkan Cikini Vape ini sampai sekarang di masa pandemi pun gitu ya masih survive, dan even bahkan kan lo juga Cikini Vape itu kayak melakukan pembesaran ini ya, ekspansi lokasi gitu. Tempat. Lebih kalau ekspansi tempat sih alasannya karena barang makin lama makin banyak variannya. Nggak mungkin kita bisa show semua di tempat yang kecil yang sebelumnya. Jadi kita ekspansi ke sebelahnya, kita perbesar. Ya konsepnya ya adalah kalau misalkan orang nggak lihat, orang nggak tahu kalau lu punya barang itu kan. Jadi ya mau harus digedein buat di show. Oke. Alasan digedein. Lalu kalau misalkan tadi pertanyaannya Ini apa namanya? Kenapa MSRP, maksudnya harga sesuai MSRP itu jadi nilai lebih lo, jadi nilai jual lo. Dimana orang-orang malah justru kan mencari traffic gitu ya, mencari traffic dengan ya adalah yang bikin promo, ada mungkin ada yang nakal lah. sebenarnya sih tujuannya ya pertama kita start MSRP itu karena kita kan dari pemain kecil ya. Kita buat dapat perhatian dari produsen atau supplier, distributor gitu. Ya kita ikutin aturan. Oh ini tokonya toxic nih, ikut harga gitu. Jadi ya udahlah kasih barang, nggak usah takut. Konsep gua pertama MSRP karena itu. Dia dikasih barang. Kalau misalkan contoh
lu sebagai produsen ngasih barang ke toko yang terkenal harganya berantakan. Ya males kan? Nah itu alasannya itu. Kenapa gua harus bikin image seperti itu supaya toko gua variannya lengkap. Variannya lengkap, dan kalau toko lengkap orang jadi boleh bilang one stop shopping kan. Harus kedua toko, ketiga toko buat memenuhi kebutuhannya. Satu toko bisa punya semua gitu. Dari atas ke bawah, dari liquid. Itu juga alasannya kenapa kita perbanyak varian SKU lah, jenis-jenis barang. Dari murah ke mahal ada. Nah, itu dia. Kenapa akhirnya menjadi maksudnya gini, kan lu kan sudah jalan mungkin berarti ini 5 tahun ya? Nanti ya, akhir tahun Oktober ini 5 tahun kan? Apa yang bisa membuat lu itu menjaga customer lu nih? Sedangkan banyak persaingan harga yang ancur-ancuran gitu segala macam ya di industri vape ini yang lagi meresahkan. Nah, apa yang bisa bikin sebenarnya secara logika gampang. Karena kalau misalkan kita ikutin MSRP, otomatis kan profit kita kejaga, kebaca. Ya. Sudah jelas ada margin yang cukup untuk mengcover resiko-resiko, contoh seperti customer klaimnya barangnya rusak gitu. Nah, contoh kalau misalkan saya tidak ikut MSRP, marginnya ya saya tipisin banget. Ketika barang itu rusak, saya mau ganti, aduh untungnya cuma sekian, ganti barangnya nggak berani ambil resiko seperti itu. Nah, buat ngejaga customer itu sendiri juga kita melayani after sales. Jadi kalau misalkan beli barang di kita, ada kenapa-napa juga kita masih tanggung jawab gitu. Itu jadi bukan sekedar liquid juga. Liquid enggak dong. Jadi device ya. Device. Jadi kalau misalnya emang barang rusak, ya udah kita sanggup untuk ganti gitu. Kita tanggung jawab untuk ganti. Itu yang menjaga servis kita sih. Itu langka loh. Itu langka dan itu bagus sih. Gue baru tahu sih itu. Iya, pasti tuh. Kalau misalkan marginnya tipis mau ganti barang bener 2 kali kan. Bener, masuk akal. Nah, ini yang mungkin harus disampaikan ya ke teman-teman retailer di Indonesia bahwa itulah kenapa ada margin di situ supaya ya itu tadi kalau misalnya lu punya customer beli di toko lu terus kalau misalnya ada kenapa-napa ya lu sebagai toko nggak angkat tangan gitu ya. Nggak angkat tangan dan juga dari mulut ke mulut begitu ada satu case pasti dia bakal cerita ke teman-temannya. Contoh kayak kemarin gue beli barang di sini habis itu rusak diganti loh mainnya, ada tanggung jawabnya loh pokoknya responsibel lah. Kita paling males kalau kita beli barang ya mahal apa murah kan tergantung orang ya. Beli barang ya nilainya lumayan tiba-tiba sorry kita nggak tanggung jawab gini. Wah bete banget pasti. Udah itu juga nyebar juga, viral juga. Iya, itu pasti akan nyebar dari mulut ke mulut ya. Karena ya baik lagi industri vape ini adalah industri yang komunitas base, walaupun mungkin mereka tidak menunjukkan diri sebagai gua komunitas device apa gitu ya. Tapi tetap aja kan orang-orang ini yang ngumpul-ngumpul juga kan. Iya. Hal buruk pasti nyebar juga. Benar. Nah, sama gua kepo beberapa hal, cuman yang paling gua bikin penasaran adalah Cikini Vape ini kan rame ya. Kalau gue bisa bilang ini rame, terus habis itu lokasinya cuman ada di situ. Kenapa lo nggak kepikiran buka cabang? Di mana orang-orang kalau mungkin ada beberapa orang-orang yang baru terus buka toko vape, terus kemudian kayak langsung gue pengen buka cabang padahal baru setahun lah misalnya gitu ya. Buka cabang ada nilai plus, ada nilai minusnya. Setelah lihat teman-teman sharing sama teman yang punya cabang banyak ya. Punya cabang banyak berarti kan otomatis sewa tempatnya banyak. Sewa karyawan juga gitu aja. Ya kan otomatis cost operasional tinggi lah. Ya kan. Tapi bisa ke-maintain apa enggak belum tentu. Kalau centralized kayak saya satu toko gitu, ada keluhan apa, inputan apa, harus masukin barang apa, request seperti apa, itu bisa lebih cepat. Itulah alasannya juga sih. Gue juga ya guanya belum bisa ngebelah diri buat ini. Soalnya sistem bagaimanapun kalau nggak diawasin sama pemilik pasti bakal berantakan. Sebenarnya bukan masalah jualannya susah, lebih cari timnya yang kompak ya susah. Ya itu dia, tim ini macam-macam ya, dari favorista, dari yang jaga stok, oil, apa segala macam ya. Oke, itu tadi menarik banget kalau menurut gua. Karena banyak nih teman-teman kita di AVI gitu ya, terutama yang main retail itu masih nggak punya masih bingung dengan jati dirinya. Maksudnya kayak
oke, kelihatannya cuan gitu ya, tapi ketika dilakuin, anjir kenapa banyak banget godaan, kenapa banyak banget persaingan yang nggak sehat atau segala macam. Nah, kira-kira nih sebagai sosok pemilik Cikini Vape nih, kalau misalnya dikasih kesempatan ngomong buat teman-teman vape store nih, vape store di Indonesia. Oke. Intinya sih lebih ke memberikan pelayanan yang terbaik ke customer, itu paling penting, dan juga ikutin harga. Kenapa? Nggak usah takut, customer tuh sensitif harga. Oke, kalau dari saya pribadi ya, kalau yang sensitif harga, oke, itu bukan kelas kita. Oke. Karena apa? iBox pun menjual harga iPhone dengan MSRP pun laku. Tidak bergantung kepada, maksudnya yang jualan-jualan di tempat lain gitu loh. Iya, di online pun juga iPhone miring-miring ada juga. iPhone harga miring gitu kan. Nah, tapi iBox pun bisa jualan juga kan. Kenapa? Orang juga tetap butuh yang ada toko fisiknya, yang ada servisnya bagus, gitu, pelayanan pun jual gitu. Itu yang penting sih. Oke. Nah, itu tadi motivasi singkat dari Koko Kito. Karena kalau kebanyakan nanti bahaya ya. Rahasia perusahaannya terbongkar nanti. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang kita, daging semua sih ini isinya sih, terutama buat teman-teman di retail, semangat terus, jadi jadikan Cikini Vape jadi panutan kalian. Tapi gini, gua gua feel free untuk open kalau misalkan teman-teman mau sharing kondisi market sekarang di toko kalian, itu sharing-sharing juga. Selama ini gua dapat banyak DM gitu, toko gua di sini begini. Kita sharing-sharing bareng boleh, DM aja ke Instagram Cikini Vape. Kita masih gue handle. Nah tuh, dia masih yang handle IG Cikini Vape. Itu salah satu kunci juga ya. Ya, untuk melihat market sih. Iya. Barang apa sih yang masih dicari orang gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kalian ini owner gitu ya, owner toko, janganlah lepaskan itu semuanya ke admin lah bahasanya ya. Jangan lepaskan itu semuanya ke admin karena ya Gito aja juga masih pegang IG-nya Cikini. Sebenarnya bisa admin, cuman yang punya rasa memiliki. Iya, yang punya rasa memiliki, yang akhirnya tuh jadi tahu gitu. Ya. Oh, ini market lagi begini ya. Oh, liquid yang lagi laku ini ya. Ya, Oh, barang yang lagi mau hype ini ya, yang lagi digoreng yang apa. Nah, itu owner harus punya sense of belonging yang seperti itu. Gimana caranya bikin customer datang ke toko itu rame? Apakah lu dari awal buka itu langsung rame? Enggak. Apa gimana prosesnya? Semua proses. Okay. Cuman gue percaya kuncinya itu adalah konsistensi sama fokus. Oke, konsistensi di mana? Fokus di apa? Fokus ya, pertama fokus di melayani customer. Ya, gimana caranya orang itu ingat sama brand kita, Cikini Vape-nya. Contoh, nggak selalu pasti ada orang yang datang ke customer, datang ke toko itu nyari barang langsung ada. Biasanya nggak ada, tapi karena saya waktu itu juga merangkap purchasing dan lain-lain, jadi ketika dapat request seperti itu, oke om, besok datang lagi, saya bisa cariin buat om besok. Oke. Gitu. Jadi customer pun puas, oh iya ya, gue nggak usah ke toko lain nih, kesini aja dia bisa bantu gue buat dapetin barang ini. Iya. Otomatis ya bakal jadi langganan ya, kita kasih tahu toko kita ke toko lain, teman-teman yang lain juga ya gitu. Jadi akhirnya ya makin banyak yang tahu kita. Dari situ semuanya proses dan nggak langsung sedang, tapi yang pasti konsisten. Iya. Kayak Instagram Cikini juga kan backgroundnya sudah menjadi ciri khas tuh, karena konsisten dari dulu sampai sekarang pakainya seperti itu. Oh iya. Itu juga kenapa masih mempertahankan background Cikini Vape itu? Maksudnya itu kan postingan foto udah dari dulu pertama ya, Iya. sampai sekarang gitu. Kenapa itu di? Karena untuk mempersingkat waktu kerja sih. Kalau misalkan contoh kayak kita edit digital editing segala macam kan text time, watermarking segala macam butuh waktu ya. Tinggal foto, kasih judul harga, selesai gitu. Nah, prosesnya lebih cepat aja sih. Tapi kalau misalnya di ini beberapa orang yang bilang ya, kenapa aduh kontennya bosen nih gitu kalau misalnya gini-gini terus gitu. Kalau saya sebagai toko kan tujuannya kan jualan ya. Nah, orang yang lihat Instagram toko retail tujuannya buat apa? Pasti buat lihat ini toko jual apa aja sih. Iya. Ya udah biar kita tahu. Konten bagian tempatain aja ya. Konten tempatain aja lah. Nebeng temen nih kayak nebeng di Apitol. Oh gitu ya. Konten nebeng tempatain. Atau di live gitu ya. Di live gitu. Oke. Thank you. Koko Kito udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing di program Arpi Talks, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Enggak juga, nggak tahu kapan sih. Jangan sampai jumpa di episode berikutnya, dan sukses untuk Cikini Vape selalu terus. Sukses buat Arpi Talks. Thank you semuanya.